Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih berikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasul-Nya perintahkan, dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasul-Nya larang. Salawat ririn salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat, dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita, dan semoga Allah kelak ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semua, hati orang tua kita, suami istri kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran. Allah mudahkan kita memahami Quran. Allah mudahkan kita mengamalkan Quran. Allah mudahkan kita menghafal Quran, mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua. Ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat jamaah kajian pagi Ahad Al-Furqan yang semoga selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, tema yang akan kita bahas tentang hidayah di dalam Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidayah di dalam Islam itu secara umum ada dua. Yang pertama, hidayah menerima Islam. Yang kedua, hidayah taat di dalam Islam. Nah, kalau hidayah taat di dalam Islam ini sering disebut dengan taufik. Makanya sering disebut wabillahi taufik wal hidayah. Semoga kita dapat taufik dan hidayah. Nah, untuk yang pertama, alhamdulillah, kita sudah mendapatkan satu paket saat kita lahir untuk hidayah menerima Islam itu sendiri.
Bagi kita yang memang orang tuanya Islam, saat kita dilahirkan, maka itu terbawa satu paket yang diantara nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau orang Islam itu cukup ibu sama bapaknya saja Islam, maka otomatis anak-anaknya Islam. Ya. Ini hidayah yang pertama. Orang yang terlahir dengan orang tua yang Islam, walaupun belum sholat, dia menerima Islam. Walaupun dia belum mempunyai ilmu agama tentang Islam, dia tetap menerima Islam. Ini hidayah yang pertama. Bukti dia menerima Islam itu sendiri saat Islam direndahkan. Yang belum sholat pun marah. Yang belum paham Islam pun juga merasa terusik hatinya saat Islam itu direndahkan. Itu bukti dia menerima Islam. Itu sudah hidayah. Tapi sekalipun dia terlahir Islam dan dia memiliki hidayah yang kedua, belum tentu dapat hidayah yang nomor 2. Apa? Taat kepada Islam. Nah, untuk hidayah yang kedua ini tergantung nanti rezekinya masing-masing. Ada yang kadang-kadang di umur 50 baru dapat hidayah yang kedua. Ada yang di akhir-akhir hidupnya baru dapat hidayah yang kedua. Kadang na'udzubillah. Ada yang sampai meninggal pun. Yang Islam asli kadang-kadang tidak dapat hidayah yang nomor 2 ini. Tapi untuk yang nomor 1, alhamdulillah dapat. Nah, jadi hidayah yang pertama adalah hidayah menerima Islam. Kita buka dalilnya. Kalau hidayah pertama itu adalah hidayah menerima Islam. Quran surah ke-6 ayatnya 125. Surah ke-6 ayatnya 125. Hidayah menerima Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا هرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Yang bacanya ibu, bapak boleh, karena MC-nya tidak ada. Silahkan. Iya. Hidayah yang pertama adalah hidayah menerima Islam. Di ayat 125, barang siapa yang dikehendaki Allah. Inilah hidayah. Hidayah itu ada. Ada yang udah minta buat suami, buat istri, buat orang tua, buat anak cucu. Sampai hari ini pun belum dikasih. Udah minta padahal. Ada yang tidak minta, dikasih. Karena memang ini mutlak milik Allah. Bahkan di dalam Al-Quran seorang Rasul pun
menginginkan hidayah untuk istrinya, untuk pamannya, untuk bapaknya. Allah tidak kasih. Bayangkan. Kita ketahui seorang Rasul, seorang Nabi itu doanya yang sangat luar biasa mustajab. Tapi ini mutlak milik Allah. Tapi ada yang tidak minta. Allah kasih. Bermacam-macam ikhtiar dilakukan untuk dapat, Allah tidak kasih. Ada yang tidak ada ikhtiar, Allah kasih. Karena memang mutlak. Makanya hidayah itu memang kehendaknya Allah. Tapi tetap ikhtiar kita lakukan. Doa tetap kita lakukan. Bahkan kita itu, orang-orang yang beriman, kalau sholat itu, dia selalu minta. Di dalam surah Al-Fatihah dia minta, ihdinas siratal mustaqim. Dalam tafsir Ibnu Katsir artinya apa? Ya Tuhanku, berikan kami taufik dan hidayah. Selalu kita minta. Nah, kalau Allah kehendaki seseorang itu akan mendapat hidayah, apa kata Allah? Allah akan buka dadanya. Allah akan buka hatinya. Terus apa kata Allah? Dan dia akan menerima Islam. Makanya hidayah pertama itu menerima Islam. Nah, ini alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah dapat yang satu ini. Untuk menerima Islam itu kita udah dapat. Buktinya kalau dilihat KTP-nya, Bu, boleh lihat KTP-nya? Pas ditanya sama petugas, Ibu Islam ya? Iya. Wih, dengan tegas jawab, iya. Udah sholat belum? Belum. Nah, tapi Islam. Karena memang dalam Islam itu Islam, iman, ihsan. Kalau cuma sekedar ingin jadi orang Islam, amalnya gampang, syahadat saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah, sah. Iya kan? Jadi Islam, jadi, iya kan? Kalau cuma Islam kan gampang. Tapi itu butuh hidayah menerima Islam. Kita yang tidak ada perjuangan, kita yang tidak ada yang harus kita korbankan untuk menerima Islam. Orang-orang yang di luar agama Islam itu sendiri, untuk menerima Islam itu sendiri butuh proses yang sangat luar biasa. Mereka harus kehilangan keluarga, mereka harus kehilangan harta, iya kan? Untuk menerima Islam. Makanya ini sangat luar biasa. Patut kita syukuri hidayah yang pertama ini sudah kita dapat saat kita dilahirkan. Nah, kemudian selanjutnya, pada saat Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, Allah akan buka hatinya dan Allah katakan dia akan menerima Islam. Tidak peduli entah dia beragama lain, entah dia tidak beragama, seketika Allah akan buka hatinya, dia akan menerima Islam itu sendiri. Tapi sebaliknya Allah katakan, siapa yang tidak dikehendaki, dia akan sesat. Yang kita selalu berlindung di dalam solat kita. Pada saat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, dilanjutkan, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Karena orang yang tidak dibukakan hatinya dan dia tidak akan menerima Islam, dia akan sesat. Nah, digambarkan orang-orang yang tidak diberikan hidayah itu, dia jadikan sempit, sulit menerima kebenaran. Sulit menerima nasihat yang baik. Sulit diajak kepada kebaikan. Tapi sebaliknya, saat ajakan yang buruk, mudah sekali. Saat diajak kepada tempat yang tidak baik, sangat mudah sekali. Dia cenderung kepada hal-hal yang tidak baik. Itulah hati. Kalau hati itu sudah kotor, kalau hati itu sudah banyak kotoran-kotorannya, dia akan cenderung kepada perbuatan-perbuatan buruk. Bahkan pakaiannya pun kadang-kadang tidak menutup aurat. Itu gambaran hati. Makanya Nabi SAW menjamin di dalam dada, di dalam jiwa manusia itu ada segumpal daging yang apabila itu baik, maka seluruh akan menjadi baik. Tapi kalau maaf itu buruk,
Ya, dari perilaku, ucapan, berpakaian, cari rezeki, dia tidak akan pernah memilah. Dia cenderungnya kepada hal yang buruk-buruk. Teman pun dia tidak suka teman yang baik, bahkan lebih senang kepada teman-teman yang tidak baik. Nah, kemudian Allah katakan, demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mau menerima Islam. Ya, ini azab dunia. Jadi azab dunia itu diantaranya Allah buat sulit dia menerima kebaikan. Allah buat sulit dia untuk melakukan kebaikan. Itu diantara azab dunia. Berbeda kalau azab akhirat. Bahkan kadang-kadang di dunia itu, orang yang kena azab dunia, bahkan dia tidak sadar kalau dia sedang diazab Allah. Namanya istidraj. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah dewasa, punya anak, kaya, raya, tapi dia tidak sholat, ibu harusnya nangis. Kenapa? Anak ibu sedang kena azab Allah. Tapi berapa banyak orang tua zaman sekarang itu kalau udah ngelihat anaknya ekonominya bagus, bahagia, walaupun tidak sholat. Walaupun hartanya itu didapat dengan cara yang tidak benar. Kalau menurut ayat ini, kalau ada orang yang punya ekonomi sangat luar biasa, usahanya bagus, tapi dia jauh dari agama, itu sebenarnya azab. Ya, namanya istidraj. Nah, jadi kesimpulan yang pertama, dalil bahwasanya hidayah di dalam Islam itu yang pertama adalah hidayah menerima Islam. Makanya patut kita syukuri, alhamdulillah kita semua sudah punya hidayah Islam itu sendiri. Ya kan? Artinya kita tinggal berusaha, berikhtiar untuk mendapatkan hidayah yang kedua. Tapi ada juga ibu-ibu, bapak-bapak juga ada yang dia pengen dapat hidayah yang kedua itu nantilah kalau udah pensiun. Ada tuh. Kalau lagi muda dulu, ibu ayo bu ngaji, nantilah ngaji itu nanti kalau udah pensiun. Dia pengen dapat hidayah yang keduanya nanti kalau udah pensiun. Ada itu. Dia pengen dapatnya yang itu nanti kalau sudah pensiun. Ya ada, ibu bapak pun ada. Jadi kalau lagi muda, lagi sibuk-sibuk kerja, dia tidak mau. Pengennya nanti kalau udah pensiun. Makanya banyak juga yang dapat ibu bapak itu udah pensiun baru dapat hidayah yang keduanya. Ada yang anak-anak itu dia berumur muda, dia ada yang udah dapat hidayah yang kedua ini. Ada yang udah meninggal pun kadang-kadang ada yang belum dapat. Ini dalil pertama. Sekarang kita masuk dalil kedua, sama intinya. Tetap bahwasanya hidayah yang pertama itu adalah hidayah menerima Islam. Kita buka surat 39. Az-Zumar 39 ayatnya 22. Quran surat Az-Zumar ayatnya 22. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam lalu mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membantu? Maka celakalah mereka yang hatinya membantu dari mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ya. Shadaqallahul azim. Sama Bun ya, intinya sama dengan ayat yang pertama. Ini dalil kedua bahwasanya hidayah pertama dalam Islam itu hidayah menerima Islam. Di ayat ini Allah katakan, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah dan dia akan menerima agama Islam. Nah, termasuk mu'alaf, Bun ya. Ada yang dia dapat
hidayah itu langsung nomor 1 dapat, nomor 2 dapat. Ada itu. Dia tidak dapatnya langsung satu paket. Saat dia menerima Islam plus dapat hidayah yang kedua. Ada juga mu'alaf itu yang kalau dia dapat hidayah cuma dapat nomor 1. Bertahun-tahun udah masuk Islam, udah sholat belum? Belum. Masih berat. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang mu'alaf itu kalau dapat hidayahnya dapat langsung nomor 1 dapat, nomor 2 dapat langsung taatnya luar biasa. Bahkan kadang-kadang bisa ngalahin yang asli Islam itu sendiri dari lahir. Ada. Nah di Islam juga sama. Ada yang dia dapat nomor 1, nomor 2, ada yang cuma baru dapat nomor 1. Kemudian di dalam ayat ini Allah katakan, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah dan dia akan menerima Islam dan dia akan mendapatkan cahaya. Di dalam Al-Quran ada doa, Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, tambah cahaya bagi kami. Maksudnya kalau dalam ayat ini, tambahlah hidayah kami. Karena hidayah itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang hilang. Ya kalau tidak dijaga bisa hilang dia. Makanya hidayah itu harus dijaga. Berapa banyak orang yang hidayahnya dulu ada sekarang hilang. Bahkan Allah ambil lagi. Karena tidak amanah. Nah berbeda dengan orang-orang sebaliknya Allah katakan. Yang hatinya itu membatu. Celakalah mereka hati yang membantu itu dari mengingat Allah. Karena mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Nah dari dua dalil ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jelas sudah bahwasanya hidayah yang pertama itu hidayah menerima Islam. Makanya lagi-lagi patut kita syukuri hidayah yang satu ini alhamdulillah kita udah ada. Yang jangan sampai kita justru kufur dengan hidayah yang satu ini. Nah di antara cara Allah memberikan hidayah itu bermacam-macam. Ya. Karena memang itu hak mutlaknya Allah. Bahkan dari kisah-kisah para sahabat Nabi SAW, ada di antara sahabat Nabi itu mendapatkan hidayah yang pertama ini melalui dengarkan Al-Quran. Dengarkan bacaan surat Toha. Yang tadinya dia belum menerima Islam, pada saat dia mendengarkan ayat-ayat Allah itu ternyata dia menerima Islam. Cara Allah memberikannya. Tapi ada juga yang setiap hari dengerin Quran, belum nerima. Karena cara Allah. Ada yang keluar dari tempat maksiat, dapat hidayah. Ada yang harus kehilangan anggota tubuh, diberi hidayah. Ada yang harus kehilangan kesehatan, dapat hidayah. Bermacam-macam. Tapi di antara cara Allah yang Allah sebut di dalam Al-Quran, ikhtiar kita untuk mendapatkan hidayah, yaitu apa? Mendengarkan ayat-ayat Allah. Itu di antaranya. Tapi jangan juga bilang, aku dapat hidayah karena dengar ayat-ayat Allah. Bukan, tapi karena memang Allah memberikan saat itu. Karena ada orang yang tidak mendengarkan ayat Allah juga, buktinya ada yang dapat hidayah. Siapa? Orang-orang di luar Islam. Ya kan? Nah, di antara cara Allah memberikan hidayah, ikhtiar yang harus kita lakukan, kita lanjutkan satu ayat berikutnya, 2-3-nya. Allahu nazzala ahsanil sanal hadisi kitaban mutasyabihan manathiya taqsha'iru minhu juludul الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهديه به من يشاء
ومن يضلل الله فما له من هاد. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, di antara cara Allah memberikan hidayah, atau di antara cara kita menjaga hidayah, di ayat 23-nya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Apa itu? Al-Quran. Perkataan yang paling baik, nasihat yang paling baik, arahan hidup yang paling baik, bimbingan hidup yang paling baik. Quran. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan orang-orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Khairukum man ta'alamal Quran. Orang-orang yang mempelajari ilmu agama, Quran, hadis, fikih, itu ilmu agama, ilmu syar'i yang hukumnya wajib. Kalau dia sudah mulai mempelajari ilmu itu, maka siap-siap dia akan jadi orang baik. Siap-siap jadi orang baik. Nah, makanya sebaliknya, orang yang mempelajari ilmu agama dan dia belum siap jadi orang baik, yakin dia akan ngaji lagi dia. Iya, yakin dia akan ngaji lagi. Kenapa? Karena Allah sebut dalam Quran surat Al-Isra, Al-Quran itu kebaikan, dan apabila dia turun kepada orang-orang yang baik, yang mempelajarinya orang-orang yang baik, maka itu akan menjadi kebaikan-kebaikan bagi mereka. Tapi kalau Al-Quran itu, yang mempelajarinya bukan orang-orang yang baik, masih senang dengan kefasikan, masih senang dengan kezoliman, maka itu akan membuat susah mereka. Kalau di bahasa Palembangnya, ndak boleh galau. Senam pinggir jalan ndak boleh, kondangan nyanyi-nyanyi ndak boleh, joget-joget ndak boleh, salaman dengan suami orang ndak boleh, salaman dengan ipar ndak boleh, salaman dengan sepupu. Dem yuk ndak boleh galau, berhenti be ngaji. Ndak siap jadi orang baik. Yakin ndak ngaji lagi deh, Bu. Iya, serban, ndak boleh galau, kata mak mano nak hidup gitu. Mak mano lagi nak bergaul, mak mano lagi nak bermasyarakat gitu. Ah, itu. Tapi kalau Quran itu dipelajari orang-orang yang memang ingin kebaikan, itu Masya Allah, kaget-kaget, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau dia yang belum siap jadi orang baik, susah deh. Makanya biasanya ngajinya sekali, udah nggak datang lagi deh. Iya, belum siap. Belum siap deh. Nah, kalau ibu bapak sini kan kita udah siap jadi orang baik, ya kan, siap, berusaha. Makanya orang kalau udah ngaji itu, dia akan bertemu dengan kebaikan. Salahnya nanti ketahuan, tetap jadi baik. Itu siap. Itu bukan kata saya, kata Allah. Ya di surat Al-Isra. Quran itu kalau turunnya kepada orang-orang yang tidak baik, kata Allah, aduh tambah susah dia. Tapi orang yang senang dengan kebaikan itu dia, aduh bahagia, tenang, karena dapat arahan hidup. Kemudian selanjutnya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Quran. Ayatnya berulang-ulang. Bahkan ayatnya itu ada yang sama, udah sama, diulang-ulang lagi. Kemudian bagi orang-orang yang senang kebaikan, apa kata Allah? Dia punya getaran-getaran hati. Disebut Allah. Gemetar kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mereka mengingat Allah.
Jadi getaran hati ini ada keinginan untuk memperbaiki diri. Itu namanya getaran hati. Getaran hati itu pada saat membaca ayat ternyata ada larangan masih dikerjakan, hati itu merasa bersalah. Itu namanya getaran hati. Ada keinginan untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah. Itu namanya getaran hati. Iya. Jadi jangan pula digambarkan getaran hati itu seperti orang kena penyakit malaria. Bukan ya, Bu ya. Jadi efek samping dari mendengarkan kebaikan itu tadi, dia terpicu untuk melakukan. Pada saat ada keburukan-keburukan yang masih dilakukan, getaran hatinya ada keinginan untuk meninggalkan atau bertobat. Nah, itu namanya getaran hati. Nah, kemudian Allah katakan, itulah petunjuk Allah. Perkataan-perkataan yang baik tadi. Dengan kitab itu. Maksudnya dengan Al-Quran, Allah akan memberikan petunjuk. Hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Masya Allah. Artinya juga, tidak semua orang yang mempelajari Quran akan dapat hidayah melalui Quran. Tidak. Tidak semua yang hafal Quran yang dapat hidayah. Belum tentu. Karena tetap Allah katakan siapa yang dia kehendaki. Tapi ini diantara cara ikhtiar kita. Yang kita selama ini minta sama Allah, minta paket, ya Allah berikan hidayah ibu bapakku, berikan hidayah suami istri anak dan sampai ke anak cucu. Ikhtiarnya di mana? Di antaranya adalah mempelajari ayat-ayat Allah. Supaya kita dapat bimbingan arahan hidup. Tapi berapa banyak orang yang pengen dapat hidayah yang banyak, tapi diajak ngaji tidak mau. Padahal di antara cara ikhtiarnya, walaupun dengan cara yang lain Allah bisa. Banyak orang yang tidak ngaji keluar dari tempat-tempat maksiat, kecelakaan, hilang kaki, dapat hidayah. Iya, banyak. Ada orang yang kaya raya, Allah tarik hartanya, dapat hidayah. Iya kan? Tapi alangkah baiknya saat dia kaya, saat kakinya masih utuh, anggota tubuhnya masih utuh, dia dapat hidayah. Allah punya cara tersendiri, tapi paling tidak yang Allah bocorkan di dalam ayat ini, kalau kita ingin dapat hidayah, nih, Quran sumber hidayah. Petunjuk hidup yang dia akan membimbing kepada manusia jalan yang lurus. Nah, tapi sebaliknya Allah katakan barang siapa yang dibiarkan sesat, maka tidak seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Makanya di antara cara ikhtiar kita untuk mendapatkan hidayah atau menjaga hidayah, yaitu dengan cara apa? Mempelajari Quran. Hidayah itu akan terjaga. Hidayah itu akan semakin hidup. Hidayah itu akan bertambah kalau yang sudah ada apabila kita mempelajari Quran. Coba buka Quran surat 10. Ayatnya 57 58. Quran surat 10. Yunus ayatnya 57 58. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Shadaqallahul azim. Di ayat ke-57
Allah seru semua manusia, wahai manusia, karena Quran memang untuk semua manusia. Ya ayuhan nas, telah datang kepadamu pelajaran Quran, kata Allah. Dari siapa? Langsung dari Allah. Materinya langsung dari Allah pun. Orang yang mempelajari ilmu agama, Al-Quran itu materinya langsung dari Allah. Hebat tuh. Satu-satunya kitab yang kalau dibaca punya per hurufnya huruf hijaiyah yang nempel di Quran, satu-satunya kitab cuma Quran. Huruf hijaiyah tuh banyak nempelnya di hadis huruf hijaiyah, ya kan? Di kitab-kitab karangan-karangan para ulama, ya, terutama ulama-ulama Arab Saudi, mereka nulisnya pakai huruf hijaiyah. Apakah sama? Setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan? Tidak. Hanya Quran. Hadis itu semua pakai huruf hijaiyah. Apakah kalau kita membaca hadis itu ada dalil menjelaskan bahwasanya satu huruf yang di dalam hadis satu huruf hijaiyah yang di dalam hadis itu kita dapat satu huruf 10 kebaikan? Jawabnya enggak. Hanya Quran. Terserah nanti Al-Qur'annya itu nempelnya di mana. Ya, apakah nanti di handphone? Apakah nanti di mushaf? Apakah nanti di dinding-dinding? Ya kan? Kalau itu firman-Nya Allah, maka satu huruf terhitung 10 kebaikan. Karena zaman sekarang tuh ada pertanyaan, Ustadz, apakah sama baca handphone lewat Quran sama baca Quran lewat handphone atau sama mushaf? Jawabnya sama. Kenapa sama? Di zaman Nabi Quran itu belum ada mushaf. Di zaman Nabi Quran itu belum ada di handphone. Adanya di mana? Pelepah kurma. Iya kan? Di mana lagi? Batu-batu yang berbentuk lempengan. Di mana lagi? Tulang. Di mana lagi? Kulit kayu. Karena teknologi tadi maju semakin ada kertas, ada teknologi yang sekarang ada handphone. Yang penting itu firman Allah. Iya, sama ya sama dong. Nah itu hebatnya Quran. Jadi Al-Quran itu pelajaran. Yang ingin dapat pelajaran hidup, yang ingin dapat bimbingan hidup, yang ingin dapat nasihat hidup dari Allah, pelajari Quran. Dan ini diantara cara kita menjaga hidayah. Kenapa ini diantara cara kita menjaga hidayah? Karena hidayah itu menetapnya di hati. Makanya orang-orang yang tidak menerima hidayah tadi, yang belum Allah berikan hidayah tadi, Allah memberikan hati orang-orang yang membatu. Ada penghalang sehingga hidayah itu tidak diterima. Kenapa? Di antara hati orang-orang yang membatu. Sedangkan kita mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu agama, itu justru Allah katakan akan menjadi penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Dan inilah penyakit-penyakit inilah yang membuat hidayah itu enggan masuk. Dan penyakit ini timbulnya diantaranya karena apa? Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kata Nabi SAW, setiap dosa anak cucu Adam itu, yang dilakukannya akan menitik menjadi mahkota hitam di dalam hatinya. Setiap dosa menitik sehingga hati itu penuh dengan titik hitam. Dan itu menjadi apa? Menjadi penghalang masuk hidayah. Menjadi hijabnya. Nah dengan kita mempelajari Al-Quran, karena memang Al-Quran ini pelajaran hidup, bimbingan hidup, nasihat hidup, dia akan menjadi penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Dan kalau itu sembuh, kata Allah apa? Dia akan menjadi petunjuk, menjadi hidayah hidup. Dan Quran itu komplit.
Selain dia hidayah menerima Islam, dia akan membimbing kita mendapatkan hidayah untuk mendapatkan ketaatan. Makanya disebut Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Apa itu hudal lil muttaqin? Petunjuk bagi orang-orang yang taat, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Plus 2. Enaknya dapatnya itu. Kita akan dibimbing untuk mendapatkan langsung kepada hidayah yang kedua. Karena hidayah yang kedua itu hidayah ketaatan. Siapa orang taat itu? Orang yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Seketika penyakit-penyakit yang di dalam hati itu mulai sembuh. Karena kita mempelajari agama, maka Allah katakan Al-Quran akan menjadi hidayah, petunjuk. Makanya ada yang mempelajari Quran yang jadi hidayah, ada yang mempelajari Quran yang tidak jadi hidayah. Ada yang hafal Quran jadi hidayah, ada yang hafal Quran tidak jadi hidayah. Kenapa? Tergantung penyakit yang ada di dalam hati. Yang penyakitnya sedikit, dia akan cepat sembuh, dia akan dapat hidayah cepat. Tapi kalau yang enggak, makanya ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung nanti rezekinya. Nah, kemudian di ayat berikutnya, di ayat ke-58, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu, maksudnya dengan Quran, hendaklah dengan Al-Quran mereka itu bergembira. Kenapa? Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan selama ini. Masya Allah. Makanya di Quran, di surat Al-Baqarah, barang siapa yang diberikan hikmah, hikmah itu pengetahuan tentang agama, kata Allah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Qarun dan Fir'aun itu Allah berikan apa yang dia inginkan di dunia. Dia kaya, pengen kaya, Allah kayakan. Dia pengen kekuasaan, Allah berikan dia kekuasaan. Tapi tidak ada satupun ayat yang menjelaskan Qarun dan Fir'aun itu diberikan kebaikan yang banyak. Tidak ada. Sekalipun dia kaya, sekalipun diberikan oleh Allah kekuasaan. Tapi orang-orang yang beriman, yang Allah berikan dia pemahaman, pengetahuan tentang hikmah, sehingga dia mulai memahami agama, apa kata Allah? Mereka telah diberikan kebaikan yang banyak. Ilmu agama. Jadi kalau misalnya ada orang yang diberikan dunia, tapi dia belum diberikan ilmu agama, maka dia belum diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak. Bahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara cara Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah akan pahamkan dia perkara-perkara agama. Tapi kalau orang yang tidak Allah kehendaki dia kebaikan-kebaikan, Allah akan berikan dia kekayaan, Allah akan berikan dia kelapangan hidup yang seluas-luasnya, tapi dia tidak dipahamkan dengan agama. Nauzubillah. Tapi alangkah bahagianya orang yang diberikan oleh Allah dunia, dia juga pahamkan dia tentang agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita harus iri kepada orang ini. Maka irilah kepada orang-orang yang diberikan harta, dia amanah dengan hartanya. Yang diberikan dia ilmu agama, dia amanah dengan ilmu agama itu. Masya Allah. Jadi kebaikan itu ternyata bukan harta yang banyak. Tapi kalau orang yang diberikan harta yang banyak, dia fahamkan agama sempurna, Allah berikan nikmat itu. Tapi kalau hanya dunia tapi tidak diberikan ilmu agama, itu azab. Nikmat tapi azab. Nah, ini diantara gambaran. Berkaitan dengan hidayah ini, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Termasuklah seorang Rasul, termasuklah seorang Nabi. Dengan kita paham betul bahwasanya nasihat yang kita berikan itu hanya berupa nasihat, bukan hidayah, ya kan? Kalau kita bisa memberikan nasihat plus paketnya ada hidayah, kita bahagia. Kita bisa bersenang diri dengan apa yang kita berikan. Tapi hidayah itu tidak satu paket dengan nasihat kita. Jadi dengan adanya kita paham nasihat kita itu hanya berupa nasihat, tidak ada hidayah di dalamnya,
maka kita bisa menerima saat orang yang kita berikan nasihat, tapi dia belum bisa menerima nasihat. Karena kadang-kadang ada seorang suami, ada seorang istri, ada seorang orang tua yang memberikan nasihat kepada istri anaknya, kemudian belum menerima nasihat itu, istrinya marah, suaminya marah, orang tuanya marah, seolah-olah dia memberikan nasihat itu ada paket hidayahnya, padahal hanya berupa nasihat. Ada orang tuh ngajak temannya ngaji, 2-3 kali diajak, enggak mau. Sudahlah yuk, capek gitu, berejola dio. Kecewa dengan teman yang diajak enggak mau, sami'na wa atona. Kita mengajarkan kita itu enggak satu paket dengan hidayah pun. Artinya orang yang mengajak, ya, memberi nasihat, kemudian orang yang diajak dan yang diberi nasihat tidak menerima, kemudian yang memberi nasihat itu kecewa, itu menyalahi aturan Allah. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah. Kita itu diwajibkan hanya memberikan nasihat, memberikan ajakan. Perkara nanti dapat hidayah atau tidak, itu bukan urusan kita. Tapi jelas itu bukan urusan kita, kenapa kita kecewa? Kenapa kita marah? Tidak menyadari, berarti kurang kesadaran bahwasanya hidayah itu milik. Iya. Coba kita lihat gambaran seorang rasul pun tidak bisa berikan hidayah kepada orang-orang yang dia cintai. Dengan adanya kita punya pengetahuan tentang hidayah itu mutlak Allah, jadi kita tidak kecewa, tidak berkecil hati. Jadi kita tidak merasa dirugikan dengan ajakan nasihat kita, yang mungkin ada orang yang belum menerima ajakan dan nasihat kita. Karena kita hanya memberikan nasihat, bukan memberikan hidayah. Coba buka Quran surat 28. Al-Qasas ayatnya 56. Quran surat ke-28 ayatnya 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih, tetapi Allah memberi petunjuk pada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Sadaqallahul. Ini ayat ini, Bun, Pak, ada asbabun nuzulnya. Kisah turun ayat ini. Jadi kalau asbabun nuzulnya saya bacakan, diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya yang bersumber dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada pamannya Abu Thalib saat mau meninggal. Apa kata Nabi SAW? Ucapkanlah wahai pamanku, la ilaha illallah, berulang-ulang saat mau meninggal, bukan sekarat ya Bun ya. Karena kalau sudah sekarat tuh putus, sudah tidak ada lagi. Bahwasanya kata Nabi SAW, kelak ini akan aku jadikan saksi pada hari kiamat bahwasanya engkau telah beriman. Dan ini juga menjadi dalil orang-orang yang beriman, walaupun dia belum taat, Allah akan selamatkan karena imannya. Ini dalilnya juga. Makanya orang-orang beriman itu tidak fiha khalidun. Dia akan diselamatkan karena yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Tapi ya itu tadi, mungkin terakhir masuk surganya iya. Tidak pihak khalidun. Karena orang yang beriman walaupun belum taat,
Karena dia sudah beramal dengan hatinya, meyakini bahwasanya Allah itu ada. Karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan bersaksi wahai pamanku engkau telah beriman, dan ini akan aku jadikan argumen untuk menolong engkau di hadapan Allah nanti. Kenapa? Ada iman. Hadisnya sahih. Kemudian pamannya menjawab, sekiranya aku tidak takut wanita-wanita Quraisy itu mencelaku dengan menyatakan bahwasanya aku telah beriman, aku akan ucapkan. Tapi khawatir banyak perempuan Quraisy masih mikirin perempuan. Nak mati. Tapi apa yang terjadi? Ucapannya, kesaksiannya tetap kepada agama kakeknya Abdul Muttalib. Ini dalil pun yang kita ambil bahwasanya Rasul, kekasihnya Allah saja, tidak bisa memintakan hidayah untuk orang-orang yang dicintai. Apakah Nabi marah? Tidak. Kenapa kita marah saat suami kita ingatkan? Iya kan? Saat anak kita perintahkan, saat teman kita ajak berulang kali, belum bisa mengikuti ajakan kita, belum bisa menerima nasihat kita, orang-orang yang di sekeliling kita, kemudian kita berkecil hati, kemudian kadang-kadang ada yang ada amarah. Emang nasihat kita pakai hidayah? Enggak. Ini yang kurang kesadaran. Artinya dengan kita paham betul hidayah itu mutlak milik Allah. Kalaupun ada ajakan, saran yang baik, kemudian ada orang yang belum menerima, harusnya kita sadar diri. Karena hidayah memang milik. Perintah kepada kita itu bukan perintah memberikan hidayah, tapi perintah ajakan untuk saling mengingatkan. Saling mengajak, bukan memberi. Sadarlah. Ini sampai kadang-kadang, waduh ditinggal, sampai tidak ditegur teman majelisnya, sudahlah yuk. Bosan pula ngajaknya. Iya, kecewa. Bu. Iya, ada yang seperti itu, cuma di sini tidak kati. Astagfirullahaladzim. Kurang kesadaran. Iya kan? Iya, tidak sadar. Hidayah itu bukan punya kita, Bu. Memang ada, tapi bukan punya kita. Nasihat-nasihat yang kita berikan itu, kalaupun misalnya ada nasihat-nasihat kemudian orang itu dapat hidayah, itu bukan karena nasihat kita, karena memang hatinya sudah Allah buka dari awal. Bukan karena pintarnya kita berbicara, bukan karena bagusnya bacaan yang kita baca, bukan. Tapi karena memang orang-orang yang sudah Allah buka hatinya. Karena dari sekian banyak mungkin nasihat yang kita berikan, orang-orang juga pada dengar. Tapi ada yang Allah buka, ada yang dibuka. Itu artinya bukan karena nasihat kita. Karena memang Allah sudah berikan hidayah sebelumnya. Sudah Allah buka sebelumnya. Nah, ini dalil yang pertama. Kemudian untuk pengamalan di kehari-harian masalah hidayah, ya Bun ya, jangan juga kita berkecil hati, jangan juga kecewa dengan orang-orang yang mungkin selama ini kita ajak, kita beri nasihat, tapi belum juga dia menunjukkan tanda-tanda kebaikannya, karena memang hidayah milik Allah. Berjuang terus. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Yang kedua, hidayah ketaatan. Sering disebut ini apa? Taufik. Nah, untuk Islam itu sendiri, Bun ya, yang di awal tadi memang kita sudah ada dari awal. Yang patut kita syukuri karena orang tua ibu bapak Islam, maka insya Allah anak-anaknya semuanya akan menerima Islam walaupun dia belum taat. Tapi paling tidak dia sudah mendapatkan hidayah yang pertama. Untuk hidayah yang kedua ini adalah hidayah ketaatan. Orang yang sudah mendapatkan hidayah yang kedua ini, Bun, ini sangat luar biasa. Perbuatannya dia menunjukkan keimanan, ketakwaan. Orang yang Islam telah mendapatkan hidayah yang kedua ini sesuai ya dengan apa karakternya orang-orang Islam. Makanya kadang-kadang ada yang bertanya di luar Islam, katanya Islam tuh begini, tapi kok Islamnya di lapangan seperti itu? Karena dia belum dapat hidayah yang kedua. Maka beruntunglah orang-orang yang menerima Islam dan dia mendapatkan hidayah yang kedua ini. Walaupun nanti usianya bervariasi sesuai dengan
Ada ya, karena memang doanya sendiri tadi. Nantilah ngaji itu, tante kalau udah pensiun baru nak ngaji. Baru kadang-kadang udah pensiun baru dapat hidayah yang kedua. Kenapa hidayah ketaatan? Makanya orang yang Islam, kalau dia dapat hidayah yang kedua ini, ciri-cirinya dia taat terhadap apa yang Allah perintahkan, dia taat terhadap apa yang dilarang. Ini hidayah kedua. Coba buka Quran surat An-Nisa ayatnya 13 dan 14. Surat keempat. 13, 14. Quran surat 4 ayatnya 13, 14. Tilka hududullah وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah batas-batas atau hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Masya Allah. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Shadaqallah. Kedua ayat ini menggambarkan hidayah ketaatan. Yang satu taat, yang satu tidak taat. Makanya hidayah ketaatan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sering disebut hidayah taufik. Di ayat ke-13, itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan masukkan ke dalam sorga yang mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya pas Idul Fitri, Lebaran Idul Fitri, katanya kita menang. Belum. Belum tentu. Kemenangan itu yang seperti ini. Ya. Dijauhkannya kita dari azab api neraka, itulah kemenangan yang sebenarnya. Ini kalau kemenangan-kemenangan di dunia itu bisa menipu. Nah, inilah hidayah ketaatan. Nah, di ayat berikutnya, dia belum punya hidayah ketaatan. Di ayat ke-14-nya. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dia tidak taat. Siapa dia? Orang yang melanggar batas-batas hukum Allah. Ini ciri-ciri orang-orang yang belum dapat. Dia suka melanggar. Ada yang melanggar batas tanah. Dimajuin, dimundurin. Melanggar batas tanah. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang menggeser batas tanahnya sejengkal,
Maka di akhirat nanti 7 lapis bumi yang sejengkal itu dia akan pikul di padang mahsyar. Subhanallah. 1 jengkal tanah. Kan dia 7 lapis ke bawah. 7 lapis sejengkal itu dia akan pikul pada hari kiamat nanti. Mengembalikan kepada yang punya. Hadis lain, tidak ada dinar. Tidak bisa mengembalikan tanah lagi. Dia harus kembalikan apa? Amal soleh, kalau tidak dosanya. Nah, orang-orang yang melanggar Islam, dia terima Islam tapi suka melanggar. Kewajiban tidak dikerjakan atau kewajiban dikerjakan, dosa masih dikerjakan, dia masih melanggar. Tanda orang yang belum mendapatkan hidayah yang kedua. Niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka dan dia kekal di dalamnya. Dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Nah, jadi kembali kepada hidayah yang kedua adalah hidayah ketaatan. Nah, siapa orang-orang yang taat itu sendiri? Coba kita lihat surat 9. Ayatnya 70, 71. Ini gambaran orang-orang yang taat. Surat At-Taubah. Maaf, 71, 72 ya Bun ya. 9, 71, 72. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Masya Allah. Hidayah yang kedua, hidayah ketaatan di dalam Islam. Di ayat 71, orang-orang yang beriman sama, laki dan perempuan sama. Sebagian mereka itu menjadi penolong sebagian yang lain. Ini orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Makanya siapa orang-orang yang beriman yang saling tolong menolong itu, mereka menyuruh berbuat baik. 1,
Yang kedua, mereka mencegah dari kemungkaran. Bukan hanya berbuat baik. Makanya kalau kita sholat, puasa, zakat, haji itu untuk diri sendiri. Bukan untuk agama, bukan. Bukan untuk saudara-saudara kita, bukan. Tapi pada saat kita sudah sholat, puasa, zakat, haji, amal ma'ruf, kemudian kita nahi mungkar, itulah bagian dari saudara kita. Itulah bagian dari agama. Makanya amal ma'ruf, nahi mungkar. Sholat buat kita, puasa buat kita, sedekah buat kita, umroh haji itu buat kita. Tapi pada saat kita melarang orang-orang untuk berbuat nahi mungkar, maka itu buat saudara-saudara kita. Ayo ndak boleh begini, ayo jangan begitu. Itu bagian dari apa? Agama. Kalau sholat buat kita sendiri, puasa buat kita sendiri, ngaji buat kita sendiri. Pada saat kita nahi mungkar, itu untuk saudara-saudara kita. Itu agama, bagian dari agama. Makanya lebih komplitnya amal ma'ruf nahi mungkar. Inilah orang-orang yang taat. Nah, orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, dia menjadi penolong sebagian yang lain. Dia menyuruh berbuat baik, mencegah dari kemungkaran. Dia sholat, dia zakat, dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini hidayah ketaatan. Allah katakan mereka akan diberikan rahmat. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Di antara rahmat yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya tadi, Allah janjikan laki dan perempuan itu akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan inilah keridoan yang besar bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi kembali dalil dari hidayah yang kedua ini diantaranya. Jadi hidayah ketaatan. Nah, ini yang harus kita kejar lagi. Yang harus kita raih hidayah yang kedua ini. Supaya kita benar-benar mendapatkan hidayah yang pertama sudah ada, plus dapat hidayah. Karena kalau udah dapat hidayah yang kedua ini, inilah janji Allah. Hidayah ketaatan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Karena waktunya udah habis. Ya, insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita masih melanjutkan hidayah yang kedua. Karena baru 2 ayat. Karena masih banyak yang harus kita bahas di bagian kedua ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini menambah rasa syukur kita, ya, tentang hidayah yang sudah Allah berikan. Semoga kita juga tidak kecewa, tidak berkecil hati dengan ajakan-ajakan, nasihat-nasihat kepada saudara-saudara kita yang mungkin mereka karena memang belum dapat hidayah yang kedua, sehingga hidayah itu berlalu begitu saja. Kenapa? Karena memang tugas kita itu hanya memberikan nasihat. Entah itu kepada anak kita, entah itu kepada suami, istri, orang tua kita. Kalaupun mereka belum menerima, kita tetap berbesar hati. Kenapa? Karena memang itu hidayah miliknya Allah, bukan milik kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.